Tema yang akan kita bahas pada kesempatan sore setengah malam ini berkaitan dengan doa. Kita akan membahas secara lebih mendalam definisi doa, adab-adab doa, dan hal-hal terkait lainnya. Bapak Ibu, doa memang sudah cukup familiar dalam keseharian kita. Secara bahasa, doa berasal dari bahasa Arab. Da'a yada'u du'aan, yang arti asalnya memanggil. Da'a yada'u uda'u du'aan, arti bahasanya memanggil. Karena memang ketika kita berdoa, kita memanggil Allah, memohon kepada Allah. Oleh karena itu seringkali dalam doa itu diawali dengan Allahumma atau Rabbana. Seringkali seperti itu. Artinya ya Allah. Walaupun memang banyak sekali redaksi-redaksi kalimat-kalimat doa lainnya. Bapak Ibu, lebih lanjut, agama Islam, agama kita ini sangat kaya dengan doa. Banyak sekali aktivitas kita, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, itu banyak sekali dianjurkan untuk berdoa. Mulai dari bangun tidur kita berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian misal kita ke kamar mandi untuk wudhu, untuk persiapan masuk kamar mandi, ada doanya. Keluar kamar mandi, ada doanya. Kemudian kita keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Masuk masjid ada doanya, keluar masjid ada doanya. Ini menjadi bukti bahwa agama Islam sangat kaya dengan doa. Ditambah lagi kita, masing-masing kita tentu memiliki hajat, memiliki keinginan yang mungkin berbeda-beda. Ada di antara kita mungkin berdoa, mengulang-ulang doa tersebut kepada Allah agar didekatkan jodohnya. Mungkin ada di antara kita yang terus memohon-mohon kepada Allah agar diberi kesembuhan, agar dilancarkan rizkinya, dan lain sebagainya. Atau paling tidak, di dalam agama Islam itu seringkali dalam hal-hal yang positif, dalam hal-hal yang baik diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah.
Secara makna itu pun mengandung doa. Bismillah, kita awali aktivitas kita waktu bekerja atau aktivitas lainnya, kita memohon agar dipermudah oleh Allah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak sekali memang keutamaan dari doa. Kurang lebih doa itu merupakan inti dari ibadah. Doa itu merupakan ruh dari ibadah, esensi dari ibadah. Di dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Doa itu adalah ruh dari ibadah, esensi dari ibadah. Bapak Ibu, ketika kita beribadah, sholat, puasa, zakat, atau ibadah-ibadah yang lainnya, makna yang terkandung di situ adalah kita sangat bergantung kepada Allah. Kita sangat taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sangat membutuhkan rahmat, ma'unah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah makna doa. Kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang itu, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika dia berusaha untuk mewujudkan cita-citanya atau harapannya atau keinginannya, apapun itu, ketika sejak awal dimulai dengan doa, dia ketika berdoa, kemudian memulai bekerja dengan doa, di dalam hati sanubarinya itu sejak awal sudah menggantungkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa lanjut ikhtiar. Sehingga seseorang yang erat dengan doa, sedikit-sedikit berdoa, mau berangkat kerja berdoa, mau berangkat sekolah berdoa, mau usaha ini atau usaha itu berdoa. Ketika dia berhasil, sukses, sampai pada tujuannya, sampai pada cita-citanya, karena sejak awal sudah berdoa, sudah merasa ini semua tidak akan berhasil kecuali dengan bantuan Allah, maka ketika berhasil tidak sombong. Tidak apa Bapak Ibu? Tidak sombong. Berbeda dengan seseorang mungkin lalai, abai dengan doa, ditambah dengan bisikan setan. Ketika dia sukses, seperti kisahnya Qarun, dia mengatakan, ini adalah karena usahaku, bukan campur tangan Allah. Ini adalah ujaran kesombongan. Beda dengan seseorang yang sejak awal
setiap mengawali usaha, kerja, atau apapun itu diawali dengan berdoa. Ketika itu dia berhasil, sukses, tidak mudah sombong. Begitu pula Bapak Ibu, orang yang akrab dengan doa, ketika usaha, bekerja, atau apapun itu, sekiranya gagal, sekiranya tidak sesuai harapan, cita-citanya belum teraih, maka karena sejak awal tawakalnya itu tinggi kepada Allah, hubungan dengan Allah kuat sekali, tidak mudah putus asa. Dia yakin inilah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan orang yang jauh dari Allah. Ketika hasrat dan keinginannya tinggi sekali, kemudian rohaninya kering, jauh dari Allah. Saat dia gagal, saat dia jatuh, rugi, boleh jadi putus asa. Na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Ayat berapa Bapak Ibu? 186. Rumus di dalam Al-Quran. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Wahai Nabi Muhammad, ketika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang diriku, katakanlah, sesungguhnya aku ini dekat dan menjawab doa orang yang berdoa ketika dia berdoa. Ini rumus dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji, ketika kita berdoa, dan bukan hanya berdoa, sesuai dengan tema kita, doa diiringi dengan adab-adabnya. Doa diiringi dengan ketentuan-ketentuannya. Maka kata Allah, ketika doa kita itu doa yang benar, sesuai adab-adabnya, sesuai aturan-aturannya, maka doa-doa kita mudah dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, ada beberapa adab yang perlu kita perhatikan ketika kita berdoa. Tentu ya Bapak Ibu, setiap kita ini memiliki hajat dan keinginan masing-masing. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang memiliki anak, kemudian berpikir ingin sekali anaknya berprestasi di sekolah. Kemudian berdoa terkait hal itu. Mungkin ada di antara Bapak Ibu anaknya sudah dewasa, anak gadisnya sudah dewasa, memohon-mohon kepada Allah
agar didekatkan jodohnya. Amin ya Rabbal Alamin. Ada beberapa adab yang perlu kita usahakan, yang perlu kita laksanakan agar doa-doa kita mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, yang keberapa Bapak Ibu? Yang pertama, kita usahakan sebelum berdoa itu berzikir terlebih dahulu. Minimal diawali dengan hamdalah, membaca alhamdulillah, kemudian membaca sholawat, itu minimal. Setelah itu inti dari doa kita. Bisa berbahasa Arab kalau bisa bahasa Arab, bisa dengan bahasa Jawa, bisa dengan bahasa Indonesia ataupun yang lainnya saat kita berdoa. Kemudian ditutup lagi doanya dengan membaca alhamdulillah dan membaca sholawat. Dalam sebuah hadis ada seseorang yang berdoa kepada Allah langsung pada intinya. Ya Allah, saya mohon ini, saya mohon itu. Orang ini berdoa seperti itu didengar oleh Rasulullah. Rasulullah kemudian menegur, ajalah hada. Orang ini tergesa-gesa, kok gubuh-gubuh. Kemudian Rasulullah menjelaskan, idza shalla ahadukum falyabda bitahmidillah wa sana alaihi thumma liyusalli 'alan nabi thumma liyad'u ba'du ma syaa. Jika salah seorang di antara kalian berdoa kepada Allah, hendaklah memulai dengan memuji Allah, membaca alhamdulillah, kemudian dia membaca sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad, yang pendek atau yang panjang, yang biasa kita baca saat membaca tasyahud. Setelah membaca hamdalah, setelah membaca sholawat, silahkan baru kemudian berdoa. Setelah berdoa ditutup lagi dengan hamdalah dan membaca sholawat. Ini adab yang pertama yang bisa kita upayakan agar doa kita mudah tembus, mudah diijabah oleh Allah. Yang kedua, hendaknya ketika kita berdoa itu serius. Apa Bapak Ibu? Serius. Punya keinginan yang kuat. Tidak magak. Apa bahasa Jawanya? Magak, betul nggih? Nah, misalnya jangan sampai kita berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau kamu beri yo alhamdulillah, enggak kamu beri yo enggak apa-apa. Jangan seperti itu. Kalau berdoa itu hendaknya yang serius. Di dalam hadis Rasulullah bersabda, idza da'a ahadukum falyazim al-mas'alah wala yaqulanna Allahumma in syi'ta fa'atini fa innahu la mustaqroha lahu. Ketika salah seorang di antara kalian berdoa, maka seriuslah, berkeinginanlah yang kuat
bahwa Allah menjawab doa tersebut. Jangan ragu-ragu. Yang ketiga, Bapak Ibu, yang bisa kita upayakan saat kita berdoa adalah jangan tergesa-gesa dijawab oleh Allah. Jangan apa istilahnya, meragukan Allah. Jangan meragukan Allah. Di dalam hadis, yustajabu li ahadikum malam ya'jal, yaqulu da'autu falam yustajabli. Doa salah seorang di antara kalian akan dijawab oleh Allah selama orang tersebut tidak tergesa-gesa. Tergesa-gesa bagaimana Ustadz maksudnya? Tergesa-gesa begini, dia berdoa, ya sudahlah ya Allah, saya berdoa, paling-paling juga tidak kamu jawab. Paling-paling doanya juga bablas, tidak ada yang nyantol. Jangan sampai seperti itu. Jangan tergesa-gesa. Kemudian di antara hal penting juga saat kita berdoa adalah kita hendaknya khusyuk, fokus. Lebih-lebih kalau kita berdoa ya Bapak Ibu, minimal usahakan ngerti apa yang kita baca. Walaupun mungkin tidak tahu artinya, tapi inti utamanya kita ngerti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oh, intinya minta keselamatan dunia akhirat. Dengan kita ngerti maknanya, itu bisa lebih khusyuk. Jangan sampai kita berdoa sambil gurau, guyon sama teman, tidak serius. Jangan sampai seperti itu. Dan yang lebih penting dalam khusyuk adalah kita hendaknya dalam hati kita ketika kita berdoa benar-benar memperkuat keyakinan bahwa doa kita diijabah oleh Allah. Itu harus benar-benar diperkuat. Nabi Muhammad dalam hadis bersabda, Udu'ullaha, berdoalah kalian kepada Allah, wa antum muqinuna bil ijabah, dan kalian ketika berdoa benar-benar yakin doa kalian dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah menambahkan, wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah wahai umat Islam, sesungguhnya Allah tidak menjawab doa orang yang lalai, doa orang yang tidak khusyuk, doa orang yang tidak fokus saat berdoa. Nah, kadang kan kalau saking seringnya berdoa atau kita mungkin setiap selesai sholat karena menjadi rutin ya, rutinitas, akan berdoa
doa yang biasa kita baca. Seakan-akan lewat begitu saja. Tidak kita sambil memahami maknanya, tidak kita sambil merenungkan. Nah, kalau kita kondisi seperti itu berarti kita kurang khusyuk. Jadi mari setiap kita berdoa, kita tenang, fokus sambil menghayati apa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang tidak kalah penting, apa tadi kata Rasulullah? Hendaknya ketika kita berdoa benar-benar yakin. Benar-benar apa Bapak Ibu? Yakin. Jangan ada keraguan. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada di antara kita sudah mengamalkan hal-hal ini. Kemudian atau mungkin kita melihat orang lain, entah tetangga atau saudara atau mungkin orang tua sudah mengamalkan hal-hal ini. Bahkan juga sudah menghindari, pencegah, penghambat ijabahnya doa. Kan yang menghambat terijabahnya doa adalah ketika di dalam harta kita ada hal-hal yang haram. Itu yang mencegah, menghambat terijabahnya doa. Dalam hadis itu digambarkan, Rasulullah menceritakan di tengah para sahabat ada seseorang, dia mengangkat tangannya kepada Allah. Kemudian dia memohon kepada Allah. Ya Rabbi, ya Rabbi. Dia meminta-minta, memohon kepada Allah dengan khusyuk pula. Nah, namun kata Rasulullah, sangat disayangkan, mata'amuhu haram. Yang dia makan bersumber dari harta yang haram yang dia makan. Wa masyrabuhu haram. Yang dia minum bersumber dari harta haram. Wa malbasuhu haram. Pakaiannya, rumahnya, kendaraannya, perabotannya, orang tersebut berasal dari yang haram. Kata Rasulullah di penghujung hadis, fa anna yustajabu lidzalika. Apa mungkin dalam kondisi seperti itu dijawab doanya? Ini yang perlu juga kita hindari, harta-harta yang haram. Mulai dari bagaimana cara kita bekerja, apakah ada hal-hal yang curang yang kita kerjakan, apakah menzalimi orang lain, mengambil hak orang lain. Ini benar-benar harus kita hindari. Atau mungkin, nah ini yang biasanya sedikit saya singgung, mengambil harta warisan melebihi haknya. Ini juga harta haram. Nah, seperti ini, ya,
inilah yang mencegah doa kita diijabah oleh Allah. Maka di antara upaya agar keinginan kita, cita-cita kita, harapan kita ketika kita berdoa kepada Allah mudah diijabah oleh Allah, hendaknya kita memperhatikan adab-adabnya tadi dan juga menghindari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Selanjutnya, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita bertanya-tanya, Ustadz, mohon maaf, bukan bermaksud tidak percaya kepada Allah. Tapi ya Ustadz, kadang-kadang saya berdoa kok lama gak diijabah oleh Allah. Tanda-tandanya saja loh Ustadz, kok seakan-akan tidak datang, seakan-akan jauh sekali. Atau Ustadz, itu ada tetangga atau mungkin saudara, dia soleh sekali Ustadz, doanya tentu dengan adab-adab tadi, dan dia menghindari yang haram. Dia sakit parah Ustadz, dia berdoa kepada Allah, memohon-mohon kepada Allah agar sembuh. Tapi mengapa ya Ustadz kok tidak kunjung sembuh, bahkan meninggal dunia karena sakit. Ajalnya memang sudah datang, namun karena faktor apa itu sakit. Ada apa ini Ustadz? Apakah ada yang salah? Nah, Bapak Ibu, pertanyaan ini kalau muncul dari orang yang memiliki keimanan yang kuat, masih bisa menjaga diri untuk husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang dalam dirinya masih ada keimanan, masih menjaga diri, masih berusaha untuk dekat kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Namun boleh jadi sekiranya orang yang kurang faham agama, ditambah lagi keimanannya lemah, boleh jadi marah-marah kepada Allah, suudzon kepada Allah. Wis gak bener ayat iki. Wis ket biyen ndonga kok gak ketok blas. Nek ngene gak salatan, gak posoan. Namanya mutung. Nah, mutung itu bahasa Jawa atau bahasa Indonesia? Mutung. Nah, paham nggih mutung nggih? Nah, Bapak Ibu, dalam hal ini janji Allah tadi benar. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak mengingkari janji. Dan sebagaimana janji Allah tadi dalam surat Al-Baqarah tadi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Wahai Nabi Muhammad, ini janjiku, katakanlah ketika ada hamba-hambaku yang bertanya kepadamu tentang diriku, jawablah Nabi Muhammad, sesungguhnya aku dekat
dan menjawab, mengijabah doa orang yang berdoa. Terus bagaimana Ustadz? Oke, kita yakin itu. Tapi kok sampai meninggal, sampai ini seakan-akan belum dijawab oleh Allah. Bagaimana Ustadz? Jawabannya ada di dalam hadis Rasulullah. Ma min muslimin yad'u bida'watin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tahu biha ihda thalathin. Ketika seorang muslim berdoa kepada Allah dengan doa yang benar, diiringi adab-adabnya tadi, hanya memohon kepada Allah, menghindari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ketika seorang muslim berdoa seperti itu, kata Rasulullah, Allah akan memberinya 3 kemungkinan ijabah. Berapa Bapak Ibu? 3. Yang pertama, imma an yu'ajjila lahu da'watahu. Yang pertama, kemungkinannya model ijabah dari Allah ketika kita berdoa kepada Allah dengan adab-adabnya tadi, dengan tauhid yang benar, hanya memohon kepada Allah. Kemungkinan yang pertama, langsung dijawab oleh Allah. Ini keinginan semua orang. Pengennya saat sakit detik ini memohon kepada Allah, langsung paling tidak besoknya sembuh. Orang yang berdoa semoga segera diberi keturunan misalnya, pengennya saat ini juga berdoa langsung besok diijabah oleh Allah. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang pertama. Dan mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mendapatkan ini, berdoa langsung atau tidak berselang lama diijabah oleh Allah. Kemungkinan yang kedua berkaitan dengan doa kita. Wa imma an yadakhiraha lahu fil akhirah. Bapak Ibu, kemungkinan yang kedua ini adalah memang Allah tidak memberi sekarang saat kita hidup di dunia. Namun doa-doa kita yang terus kita mohonkan kepada Allah itu dikumpulkan oleh Allah, disimpan oleh Allah. Baru nanti ketika kita meninggal dunia, ketika hari akhir, baru Allah memberi yang terbaik di akhirat. Ini kemungkinan yang kedua. Bagus juga. Di akhirat kita mendapatkan door prize. Ya, door prize. Ya Allah, ini apa ini? Oh, ini doa-doamu yang dulu banyak. Kamu minta A, B, C, D dan seterusnya. Doa-doamu itu aku kumpulkan semuanya dan ini untukmu, door prize. Saat kita meninggal dunia, saat hari kiamat nantinya. Ini kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang ketiga,
Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, wa imma an yasrifa anhu minas su'i mislaha. Boleh jadi apa yang kita mohonkan kepada Allah itu dijawab memang oleh Allah, namun diwujudkan yang lainnya, diganti yang lainnya yang lebih penting, yang Allah lebih tahu ini lebih dibutuhkan. Mungkin ada di antara kita memohon-mohon kepada Allah dilancarkan rizkinya, memiliki rizki lebih, dan seterusnya, bisa renovasi rumah, bisa beli ini, bisa beli itu. Mungkin dalam hal ini tidak diberi oleh Allah, namun diganti dengan kesehatan yang luar biasa. Ketika dia dengar tetangga-tetangganya ada yang sakit jantung, ada yang sakit darah tinggi, ada yang sakit ini, sakit itu, dia tidur di depan rumah, buka dada, tidak masuk angin, tebal, kuat, diberi kekuatan kesehatan oleh Allah, dirupakan yang lainnya. Atau boleh jadi dirupakan yang lainnya, Allah menghindarkan kepada dia mara bahaya, kemana-mana dia selamat, tidak kurang apapun. Bapak Ibu, para sahabat, orang-orang yang bersama Nabi Muhammad, ketika mendengar penjelasan seperti itu, mereka mengatakan, wahai Rasulullah, kalau begitu berarti tidak ada yang muspro, tidak ada yang, apa muspro bahasa Indonesianya? Tidak ada yang sia-sia dari doa kita, tidak ada yang sia-sia. Semuanya ketika sesuai dengan ketentuan diijabah oleh Allah. Hanya saja di antara tiga kemungkinan ini hak Allah. Allah yang lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Dan itu pentingnya kita husnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Saya yakin, kita yakin Allah Maha Kasih Sayang, Allah Maha mengetahui mana yang terbaik. Oke lah, untuk saat ini saya usaha ini belum berhasil, mungkin Allah menyiapkan usaha yang lainnya. Oke lah, dalam hal ini saya tidak dapat apa yang saya inginkan, tidak saya raih. Oke, tapi saya yakin, seyakin-yakinnya Allah memberi yang terbaik. Kalau orang seperti itu tidak mudah putus asa. Apapun yang terjadi dengan dia semasa dia hidup di dunia ini, tetap doa, tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai penutup, terkadang kita juga bertanya-tanya, Ustadz, bagaimana ya penjelasannya? Terkadang ada orang tidak peduli halal haram ditabras. Atau bahkan Ustadz nampak sholat tidak pernah, maksiatnya jalan terus ya Ustadz. Namun mengapa ya Ustadz? Seakan-akan hidupnya kok oke-oke saja, seakan-akan apa yang dia inginkan kok lancar semuanya. Dia ingin anak-anaknya jadi dokter Ustadz, jadi dokter. Dia ingin anak-anaknya sukses Ustadz, sukses semua.
Dia ingin beli mobil, Ustadz, beli mobil. Padahal kondisinya seperti itu. Ini ada apa, Ustadz? Bagaimana? Jawabannya adalah ini namanya istidraj. Apa Bapak Ibu? Istidraj. Dalam hadis Rasulullah menjelaskan, idza ra'aitallah yu'til 'abda minad dunya ala ma'asih ma yuhib fa innama huwa istidraj. Kalau kamu melihat ada seseorang yang dia terus disuplai oleh Allah, terus diberi oleh Allah apa yang dia inginkan, padahal dia ahli maksiat, jauh dari agama, ketahuilah itu istidraj. Istidraj itu Allah mengulur-ulur dia terus noleh. Begitu kalau bahasa Jawa kita. Ketika dia di puncak kemaksiatannya, diambil oleh Allah, dihukum dengan hukuman yang berat. Ini istidraj. Dalam Al-Quran pun surat Al-An'am ayat 44, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Ketika mereka lalai jauh dari agama, maka istidraj di sini kami bukakan untuk mereka pintu-pintu hal-hal apa yang dia inginkan, sampai ketika dia bahagia, sampai dia dalam puncaknya kemaksiatan, akhadnahum baghtah, kami ambil mereka, kami siksa mereka dengan siksaan yang tiba-tiba. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi setengah malam ini. Sore setengah malam ini. Pagi setengah malam itu kayak apa? Nggih. Intinya adalah mari kita terus berdoa kepada Allah, nggih. Kita iringi doa kita dengan adab-adab tadi. Jangan sampai kita berputus asa dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi hidayah kepada kita, sehingga kita menjadi orang yang istiqomah dalam ridho Allah sampai ajal kita datang, sampai kita mendapatkan husnul khotimah. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.